Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erizinta Zikra Birama Putri, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait kebijakan fiskal. Nah, apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol pendapatan serta pengeluaran ekonomi negara tersebut agar menjadi lebih baik. Nah, contohnya yaitu penyesuaian tingkat pajak, pengeluaran subsidi, pengeluaran infrastruktur, dan program kesejahteraan. Hal-hal tersebut dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan serta lembaga lainnya seperti Kementerian Perdagangan, lalu lembaga investasi, sampai lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin. Lalu adapun tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu menentukan arah, tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk peningkatan PDB, lalu yang kedua peningkatan serapan tenaga kerja, lalu yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi otoritas, di mana kebijakan fiskal berfungsi sebagai pedoman untuk mencari pendapatan serta anggaran belanja pada tahun tertentu. Lalu yang kedua ada fungsi perencanaan, di mana kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran belanja digunakan menjadi dasar manajemen pada suatu negara untuk mengatur negara tersebut. Lalu yang ketiga ada fungsi pengawasan. Ketika anggaran belanja digunakan untuk mengatur pengawasan pada negara tersebut. Lalu yang keempat ada fungsi alokasi, di mana ketika dana dialokasikan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan sumber daya. Lalu yang kelima ada fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Lalu ada fungsi distribusi, yaitu kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal fungsional. Bentuk kebijakan ini disusun secara matang oleh berbagai aspek karena mengutamakan fungsi dan kegunaannya. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal sengaja. Kebijakan fiskal sengaja yaitu langkah fiskal yang ditempuh secara sengaja saat dihadapkan oleh kondisi yang tidak bisa ditebak sebelumnya. Lalu yang ketiga ada kebijakan fiskal tidak sengaja. Kebijakan fiskal tidak sengaja yaitu langkah fiskal yang bisa dikategorikan impulsif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa mempertimbangkan banyak aspek. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan ini berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan atau nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Yang kedua, ada kebijakan fiskal defisit yang merupakan kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Jenis ini berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. Biasanya kebijakan ini diambil untuk menyuntik perekonomian agar lebih bergeliat. Dalam artian, pemerintah negara biasanya bersedia mengalami defisit dengan meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian bisa lebih terdongkrak. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal seimbang. Jenis kebijakan fiskal ini merupakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yang mana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang sehingga tidak ada kelebihan ataupun kekurangan dana. Yang keempat, ada kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal yang sifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan.
Lalu yang terakhir, ada komponen dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama ada kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, lalu yang keempat ada kebijakan pengelolaan hutang. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.